Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan NPM 101201871 dari kelas C4 Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMB Bandung. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai dampak perekonomian Indonesia akibat COVID-19. Adapun tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah ilmu ekonomi. Selamat menyaksikan. Nah, pandemi COVID-19 memberi dampak amat besar bagi sektor ekonomi dan sosial di dunia, termasuk Indonesia. Pengamat kebijakan publik dan pelaku bisnis, yaitu Saiful, menyebut ada 3 dampak besar pandemi COVID ini bagi perekonomian nasional. Dampak yang pertama menurutnya adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Dia menyebutkan bahwa ekonomi itu akan naik apabila daya serap atau daya belinya itu tinggi. Pasar yang sukses dalam menciptakan regulasi itu adalah pasar yang mampu menciptakan daya beli yang tinggi. Karena regulasi daya beli itu memberikan pengaruh sekitar 60% terhadap naiknya sebuah ekonomi. Kemudian dampak yang kedua, beliau mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian kapan akan berakhir, sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Kita analisis ya teman-teman, misalkan kita selaku pelaku usaha di bidang warteg contohnya, transportasi, traveling, mungkin juga para dunia seniman, musisi, artis, dan lain-lain, sehingga hal seperti ini mengacu kepada pemberhentian beberapa karyawan alias PHK dan sebagainya. Sedangkan dampak yang ketiga yakni pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Akibatnya dampak tersebut pemerintah telah melakukan tindakan cepat, yaitu dalam program vaksinasi. Ada program pemulihan ekonomi nasional, BLT, bantuan modal usaha, UKM atau UMKM. Ini harus dimanfaatkan dengan baik dan benar. Selain itu, untuk mengatasi pandemi ini, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dalam stimulus perekonomian melalui pemanfaatan teknologi, lalu penguatan pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, serta pengembangan pasar modal domestik atau menciptakan pasar yang produktif. Selanjutnya, penerapan agenda reformasi sektor keuangan dan pemanfaatan teknologi. Untuk mengatasi itu, pemerintah harus menggandeng swasta untuk pendidikan, disertai bimbingan kepada para usaha tentang UMKM atau UKM agar bisa bersaing dengan menciptakan pasar domestik yang produktif dan kemudian produknya itu dijual dengan memanfaatkan digitalisasi. Selain itu, dampak perekonomian di Indonesia pada sektor ketenagakerjaan Indonesia. Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab COVID-19 pada awal Maret 2020. Nah, sejak saat itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. BPS atau Laporan Badan Pusat Statistik menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 minus 5,32%. Sebelumnya, pada kuartal 1 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97%. Turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02% pada periode yang sama 2019 lalu. Semeru Research Institute, lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian publik pada Agustus 2020 lalu, merilis catatan kebijakan mereka yang berjudul mengantisipasi potensi dampak krisis akibat pandemi COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan. Nah, dalam catatan itu, tim riset Semeru menggarisbawahi setidaknya ada 2 implikasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada sektor ketenagakerjaan. Yang pertama,
peningkatan jumlah pengangguran, dan kedua, perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca krisis. Yang pertama, pengangguran meningkat. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan alias di PHK. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker per 7 April 2020 lalu, akibat pandemi COVID-19 ini tercatat sebanyak 39,977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Total ada 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampak ini. Rinciannya 873.090 pekerja dari 17.224 perusahaan dirumahkan, sedangkan 137.489 pekerja di PHK dan dari 22.753 perusahaan. Sementara itu, jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal adalah sebanyak 34.453 perusahaan dan 189.452 orang pekerja. Namun dalam catatan kebijakannya, tim riset Semeru menyebut bahwa angka ini belum menggambarkan tingkat pengangguran secara keseluruhan, karena belum memasukkan pengangguran dari sektor informal dan angkatan kerja baru yang masih mengajar. Dan angkatan kerja baru yang masih menganggur. Tim riset Semeru kemudian melakukan simulasi penghitungan peningkatan pengangguran secara total dan menghitung jumlah pengangguran. Mungkin itulah video dari saya mengenai dampak perekonomian Indonesia akibat COVID-19. Mudah-mudahan dalam video tersebut bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.